Novel 9 Matahari, Bab 181 Keberangkatan. Baiklah, Ye Yunfei, jangan khawatir. Saya akan berusaha mengendalikan formasi kuno tersebut dalam waktu secepat mungkin, kata penatua yang tersembunyi itu, kemudian pergi bersama si Zongyang dan dua master puncak. Di arena, hanya Ye Yunfei yang tersisa, berdiri dengan tangan di belakang. Ye Yunfei melihat ke arah kiri loteng kecil, di tengah hutan bambu yang lebat. Keluarlah, saya sudah melihatmu, kata Ye Yunfei dengan santai. Tuan, sepertinya dia harus menjadi pembunuh makam Tianyu, ucap Humiao yang tiba-tiba muncul dan datang diam-diam ke samping Ye Yunfei. Ye Yunfei mengangguk. Beberapa saat kemudian, di hutan bambu yang lebat di sebelah kiri, tiba-tiba 7 bayangan ilusi berwarna hitam muncul perlahan. Ketujuh bayangan itu mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka, sehingga orang luar tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. 7 pembunuh dengan kekuatan di alam mendalam. Makam Tianyu benar-benar bersedia membayar harga yang mahal, Ye Yunfei menggerutu. Nak, apakah kamu menemukan kami dari tadi pagi? Tanya salah satu bayangan hitam dengan suara serak. Ya, itu benar, saya tahu ketika kamu datang. Tidak mudah untukmu, karena saya sudah bersembunyi di sini hampir sepanjang hari, jawab Ye Yunfei dengan santai. Mendengar itu, 7 bayangan itu tidak bisa menahan gemetar. Mereka memang sudah mengintai hutan bambu ini hampir seharian. Nah, kamu akan pergi ke neraka, seru ke-7 bayangan hitam, lalu mereka berputar dan bergabung menjadi satu, menghilang dalam sekejap. Di ruang kosong, ada 7 aura berbahaya yang diam-diam mengelilingi Ye Yunfei. Itu hanya skill penyembunyian luar angkasa yang dangkal, apakah kamu ingin memamerkannya di depanku? Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia dapat dengan jelas melihat lintasan pergerakan 7 pembunuh, dan mencibir. Potong, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. 5 pedang panjang tiba-tiba muncul, dan mereka ditebas ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. 5 teriakan terdengar bersamaan, 5 kepala berdarah melayang ke udara. Kemudian, 5 mayat tanpa kepala yang mengenakan jubah hitam jatuh dari angkasa. Bagaimana mungkin? Mundur, mundur. 2 suara putus asa terdengar bersamaan. Kemudian, 2 bayangan hitam, tersembunyi di angkasa, diam-diam melarikan diri ke kejauhan. Di depan mataku, bisakah kalian melarikan diri? Ye Yunfei mencibir, desir. 2 pedang panjang menebas dengan cepat. 2 teriakan terdengar. Kemudian, 2 mayat berdarah dengan hati tertusuk jatuh dari tempat yang jauh. Tuan, sepertinya makam Tianyu telah menargetkanmu, kata Humiao. Kurasa itu benar, aku akan benar-benar menghancurkan organisasi pembunuh ini. Ada kilatan dingin di mata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan api pil terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di mayat seorang pembunuh, dan mayat itu langsung terbakar. Seketika, 7 mayat berdarah semuanya menjadi abu. Keesokan harinya, di atas langit markas Sekte Tianyuan, formasi besar perlahan muncul, gemerlap dan mempesona, berbentuk seperti mangkuk laut besar, terbalik di langit. Ye Yunfei, aku akhirnya bisa mengendalikan formasi kuno ini. Tetua yang tersembunyi itu memerah karena kegembiraan, menari dengan tangan dan kakinya. Itu hanya dapat dianggap sebagai kontrol awal, dan lebih banyak latihan diperlukan. Formasi Gunung Ilahi 5 elemen Tianxuan ini tidak hanya memiliki fungsi pertahanan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang. Ini sangat berguna. Petik 2. Berdiri di samping penatua pertapa, Ye Yunfei berkata dengan tegas. Baik, lain kali, aku akan terus berlatih keras dan berusaha untuk sepenuhnya mengendalikan formasi Gunung Suci 5 elemen Tianxuan ini. Dengan cara ini, Sekte Tianyuan kita akan memiliki fondasi lain di masa depan. Mengangguk dan berkata, sekarang, dia juga tahu nama formasi besar ini. Ngomong-ngomong, Ye Yunfei, dunia kecil Tianying akan dibuka dalam 2 hari. Kamu harus mulai. Jika kamu menunda, aku khawatir kamu akan kehilangan kesempatan. Petik 2. Kamu pergi dan bersiaplah. Setelah 1 jam, mari kita pergi. Petik 2. Tetua yang tersembunyi itu berkata. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei datang ke gunung kecil tempat anggota keluarga Ye tinggal, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianpeng dan anggota keluarga Ye itu. Feier, hati-hati.
Ye Tianpeng menatap Ye Yunfei, matanya sedikit merah, berkaca-kaca dan dia sedikit enggan. Namun, dia tahu bahwa putranya telah dewasa, dan suatu hari, dia akan pergi ke dunia luar. Ye Yunfei, kamu adalah harapan terbesar keluarga Ye kami saat ini. Keselamatan adalah hal terpenting dalam segala hal. Beberapa tetua keluarga Ye terus memberitahu Ye Yunfei. 2 jam kemudian, di alun-alun tempat kompetisi tangga diadakan terakhir kali, Ye Yunfei berjalan ke alun-alun. Pada saat ini, tetua Yinxi, Si Zongyang, Guru Mu Feng, Huo Feng, dan tetua Du, Guru Jin Feng, semuanya menunggu di alun-alun. Ada 4 murid. Keempat murid ini adalah He Hou Feng dari puncak bumi, Wu Yan dari puncak api, Xiao Lin dari puncak kayu, dan Huan Long Yingying. Sui Feng, tidak ada murid yang dipilih. Ini karena anggota senior sekte Tianyuan merasa bahwa Ye Yunfei memiliki konflik besar dengan Su Feng, jadi mereka menolak untuk mengizinkan murid Su Feng berpartisipasi. Kakak senior Ye Yunfei, He Hou Feng, Wu Yan, dan Xiao Lin, segera memberikan hormat ketika mereka melihat kedatangan Ye Yunfei. Mereka tahu betul bahwa Ye Yunfei saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar di sekte Tianyuan. Bahkan para tetua dan kepala sekte selalu mengelilingi Ye Yunfei setiap hari. Ye Yunfei, kamu pernah bilang bahwa kamu akan membantu saya memahami semangat juang, tapi kamu belum memenuhinya, ujar Long Yingying dengan penuh semangat. Dengan mata berbinar, Long Yingying membungkuk ke arah Ye Yunfei, sosok jangkung yang berdiri tegak di hadapannya. Tapi, aku tidak punya banyak waktu, jawab Ye Yunfei. Mulai sekarang, aku akan selalu mengikuti kamu sampai aku benar-benar memahami semangat juang. Jika kamu berani kabur, aku tidak akan membiarkan kamu lolos, ancam Long Yingying dengan suara tegas. Namun, Ye Yunfei hanya diam saja. Ayo, sudah saatnya kita berangkat, kata tetua yang tersembunyi di samping mereka. Kalian berlima akan memasuki dunia kecil Sky Shadow bersama-sama. Ye Yunfei, kamu yang paling kuat di antara mereka, tolong jaga keamanan mereka berempat. Kalian harus pergi bersama-sama dan kembali bersama-sama. Iya, aku akan melakukannya, jawab Ye Yunfei dengan mantap. Tapi sebelum berangkat, izinkan aku memberitahu kalian sedikit tentang dunia kecil Sky Shadow. Dunia kecil Tianying, yang terletak di kerajaan Shenzong di wilayah timur, adalah dunia kecil yang ditemukan 100 tahun yang lalu. Ini adalah dunia kecil yang sangat misterius, yang dikatakan sebagai peninggalan ras yang sangat kuat di zaman kuno. Ada banyak ramuan, harta alam dan duniawi, senjata ajaib, dan bahkan banyak harta berharga, curam olahraga yang mahal, singkatnya, ada banyak hal baik di dalamnya. Dunia kecil Tianying akan dibuka setiap 10 tahun sekali. Namun, hanya anak muda di bawah usia 25 tahun yang bisa masuk. Orang yang berusia di atas 25 tahun akan ditolak oleh dunia kecil Tianying. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan bisa masuk. Setiap kali dibuka, semua sekte, besar dan kecil, di wilayah timur akan mengirim murid untuk memasukinya untuk berlatih, menjelajah, dan berburu harta karun. Oleh karena itu, setiap kali dunia kecil Tianying dibuka, itu adalah acara akbar untuk wilayah timur. Bahkan bisa dikatakan sebagai arena bagi generasi muda wilayah timur untuk bersaing di panggung yang sama, memperlihatkan bakat mereka, dan berjuang untuk meraih kemenangan, ujar penatua dunia tersembunyi. Malam ini, penatua Hao akan membawa Anda ke sana secara langsung, kata penatua Yinxi, sambil menunjuk ke arah penguasa puncak Huo Feng. Perahu terbang ini turun-temurun digunakan oleh faksi Tianyuan kami, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk perjalanan ini. Setelah penatua Yinxi selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya. Boom! Sebuah kapal terbang sebesar telapak tangan terbang keluar dari lengan bajunya, membengkak oleh tiupan angin, dan langsung berubah menjadi kapal terbang berukuran 5 meter panjang dan 3 meter lebar. Terapung di atas alun-alun. Wow, luar biasa, kata Ye Yunfei, memandang kapal terbang dengan kagum. Kapal terbang ini tampak lebih canggih daripada kereta yang diberikan oleh murid-murid di sekte Huangtian. Baiklah, ayo pergi. Tanpa banyak basa-basi, penatua Hao memimpin dan melompat ke kapal terbang. Ye Yunfei, Long Yingying, dan 3 murid lainnya juga melompat ke atasnya. Kapal terbang itu bergetar sedikit, terbang ke udara, dan dengan cepat meninggalkan markas besar sekte Tianyuan. Dari Kekaisaran Qin besar ke kerajaan Shenzong,
akan memakan waktu sekitar 2 hari. Selama 2 hari ini, pastikan Anda beristirahat dengan baik, kata Penatua Hao di atas kapal terbang. Kapal terbang memiliki luas sekitar 15 meter persegi. Semua orang menemukan tempat duduk bersila, dan memejamkan mata untuk bermeditasi. 2 hari kemudian, kami telah tiba di kerajaan Zhenzong. Tiba-tiba Penatua Hao berdiri di dalam kapal terbang. Ye Yunfei dan 5 murid lainnya juga bangkit berdiri. Di depan adalah kota Tianxiu kerajaan Zhenzong. Pintu masuk dan keluar dunia kecil Tianjing terletak di pegunungan yang dekat dengan kota Tianjing. Oleh karena itu, setiap kali dunia kecil Tianjing dibuka, kota Tianxiu akan sangat ramai. Banyak orang akan memilih kota Tianxiu sebagai tempat singgah sementara. Mari kita juga masuk ke kota Tianxiu terlebih dahulu, mencari penginapan untuk bermalam, menunggu hingga dunia kecil Tianjing dibuka secara resmi, dan kemudian bergabung dengan yang lain untuk memasuki pegunungan, kata Penatua Hao. Novel 9 Matahari, Bab 182. Maka, Penatua Hao mengendalikan pesawat terbang untuk mendarat dan turun dari pesawat bersama-sama dengan Ye Yunfei dan 5 murid lainnya. Di depan mereka, terlihat sebuah kota kuno yang megah. Kota kuno tersebut sangat megah, dengan dinding setinggi ratusan kaki yang dicat dengan besi cair hitam dan dihiasi dengan serangkaian jimat yang bersinar samar-samar, bahkan di siang hari. Ayo kita pergi ke kota. Tetap rendah hati dan hindari masalah. Jika kamu mengganggu para murid dari sekte besar, kamu akan menghadapi konsekuensi yang serius, ujar Penatua Hao sambil mengarahkan mereka. Setelah itu, Penatua Hao memimpin dan berjalan menuju kota. Di kota Tianxiu, kehidupan sangat makmur. Jalan-jalannya sangat luas, cukup untuk 10 gerbong berjalan berdampingan. Orang-orang yang datang dan pergi memiliki aura yang tajam dan sikap yang luar biasa. Orang muda yang memiliki kekuatan yang dalam terlihat di mana-mana. Banyak anak muda yang mengesankan terlihat mengendarai berbagai senjata sihir terbang tingkat tinggi atau menunggangi monster terbang tingkat tinggi, terbang bola-balik di jalan-jalan kota tanpa ada yang berani mengendalikan mereka. Lihat, itu pasti murid luar biasa dari sekte besar. Setelah kamu memasuki dunia kecil Tianjing, hindari mereka. Jangan mencoba menantang kesombongan mereka. Sebelum datang ke sini, Tetua Ren telah menjelaskan bahwa saat kamu memasuki dunia kecil Tianjing, kamu tidak mencari kesenangan, tetapi mencari keselamatan dan kembali dengan selamat adalah yang terbaik. Kamu mengerti, tegas Penatua Hao. Penatua Hao, kami mengerti. He Hou Feng dan murid lainnya menganggukkan kepala mereka dengan cepat. Faktanya, ketika He Hou Feng, Wu Yan, dan Xiao Lin melihat begitu banyak anak muda dengan kekuatan yang dalam di jalan, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka bertiga hanya berada di tahap tengah alam surga, dan mereka secara alami dianggap yang terbaik di antara sekte Tianyuan. Namun, ketika mereka datang ke sini, mereka menemukan bahwa mereka terlalu lemah. Long Yingying mengepalkan tangan kecilnya erat-erat, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya, dan semangat juang tersembunyi di matanya. Di sisi lain, Yunfei memiliki wajah datar dan menutup mata. Saat itu, Ye Yunfei menjelajahi 3000 dunia, jenius dan penjahat macam apa yang belum pernah melihatnya. Bahkan penjahat muda legendaris dengan tubuh setengah abadi, Yunfei telah melihatnya dengan matanya sendiri. Belum lagi, Yunfei sendiri memiliki salah satu arteri bela diri terbaik di dunia, Chaos Divine Vein. Maka dari itu, di mata Ye Yunfei, anak-anak muda dari semua suku di wilayah timur ini tidak layak disebut. Gelegar, tiba-tiba, petir melintas di langit, dan petir terdengar di langit di atas kota Tianxiu. Di Leimang, samar-samar seseorang dapat melihat sosok, seperti dewa bersayap perak, seluruh tubuhnya terbuat dari perak, rambut dan janggutnya semuanya putih, sayapnya terbentang di belakang punggungnya, dan petir mengelilingi tubuhnya, seperti emas abadi. Itu Lei Lingzi dari klan Guntur. Menurut legenda, dia membangunkan tubuh roh Guntur. Pada usia 13 atau 14 tahun, dia menguasai kekuatan supernatural untuk mengendalikan Guntur dan kilat. Meskipun itu hanya kekuatan tahap awal, dari alam suci, itu seperti membunuh Master Saint Realm biasa. Bahkan, tukang daging ayam bisa mengalahkan beberapa Master Saint Realm tahap akhir veteran. Petik 2. Seseorang mengangkat kepalanya dan berseru. Klan Guntur adalah klan besar di wilayah timur, dan bahkan lebih baik dari 9 sekte besar.
Dikatakan bahwa klan Guntur telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan memiliki potensi untuk langsung mengejar ketiganya tanah suci utama. Di antara generasi muda di wilayah timur, Lei Lingzi dianggap sebagai karakter yang mengerikan. Berjalan di wilayah timur, dia jarang bertemu lawan. Di samping itu, orang lain berkata dengan suara gemetar, "Luo Qingwu, keluar dan bertarunglah." Petik 2. Tinggi di langit, sosok Lei Lingzi tiba-tiba berhenti, memegang tombak perak yang dikelilingi oleh guntur yang menyala di tangannya, matanya seperti kilat melihat ke langit nan jauh. "Lei Lingzi, 2 tahun lalu dalam pertempuran pertama, kamu kalah padaku, beraninya kau datang untuk melawanku." Petik 2. Suara dingin terdengar. Seketika, di langit yang tinggi, suara ombak yang menerobos langit tiba-tiba terdengar, dan kemudian, gelombang biru yang mengepul menyapu langit, dan seorang wanita keluar dari ombak. Wanita ini, itu tidak dapat dilihat dengan jelas, seperti cahaya bulan yang menutupi tubuhnya, seperti putik bunga peri, seluruh orangnya kabur, tetapi memberi orang perasaan yang sempurna. Luo Qingwu, wanita tertua dari klan Luo, dia ada di sini juga. Petik 2. Dikatakan bahwa dia disukai oleh tanah suci kaisar, dan dia siap untuk merekrut dan fokus pada pelatihan. Petik 2. Ternyata Lei Lingzi dikalahkan oleh Luo Qingwu 2 tahun lalu. Ini berita besar. Petik 2. Di kota Tianxiu, semua orang terpana saat 2 talenta surgawi di langit. Mereka diam-diam mengejutkan dan menggigit lidah mereka. Tubuh Lei Lingzi bergetar dengan guntur yang menerangi langit dan bumi. Dia kehabisan nafas, tetapi Luo Qingwu berdiri di hadapannya dengan tegap dan mantap. Apakah mereka adalah jenius teratas di wilayah timur? Gumam He Hou Feng, Wu Yan, dan Xiao Lin merasa sedih dengan kenyataan ini. Bahkan Long Yingying mengangkat alisnya dan tersenyum kecut. Ye Yunfei, di sisi lain, hanya memperhatikan Lei Lingzi dan Luo Qingwu dengan tenang. "Luo Qingwu, apakah kamu berani untuk bertarung? Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu," tegas Ye Yunfei. Di atas langit, Lei Lingzi maju dengan gemuruh yang menakutkan. "Huff, apa kamu tidak berani? 2 tahun yang lalu, aku bisa mengalahkanmu, dan hari ini, aku masih bisa melakukannya," balas Luo Qingwu dengan senyum menghina. Saat Lei Lingzi meradang, cahaya guntur menyilaukan di tubuhnya meledak dan dia bersiap menyerang. Namun, suara keras tiba-tiba terdengar. "Haha, saudara Lei dan Nona Luo, kalian berdua adalah jenius jahat di wilayah timur yang sangat kuat. Begitu pertempuran dimulai, itu akan terus berlangsung tanpa henti. Saya khawatir bahwa tidak akan ada pemenang yang terlihat." Tiba-tiba, seorang pria tampan berjubah emas dengan kipas lipat emas di tangannya muncul dari langit. "Namaku Liu Feng. Hari ini, dunia kecil Tianjing akan segera dibuka, jadi saya menyarankan agar Anda menghemat energi untuk itu," kata Liu Feng dengan ramah. Semua orang terkesiap dan mengangguk setuju. Mereka menyadari betapa pentingnya dunia kecil Tianjing pembukaan, dan mereka tidak ingin membuang-buang energi mereka dengan sia-sia. "Tuanku Huang Yitian berada di sini," teriak seseorang dengan suara perlahan. Akhirnya, pertempuran itu tak terjadi. Dunia kecil Tianjing akan segera dibuka. Lei Lingzi dan Luo Qingwu enggan membuang tenaga mereka. Kemudian, seorang jenius muda terkenal di wilayah timur, muncul satu persatu dan memasuki kota Tianxiu. Ada anak laki-laki suci dari 9 sekte besar, tuan muda dan wanita dari 5 klan besar, dan pelaku kejahatan dari 3 tempat suci utama. Lihatlah, Simen Yijian dari Villa Pedang terkenal. Dia telah membangkitkan tubuh roh pedang sejak berusia 10 tahun, dan memahami 10 maksud pedang ketika berusia 12 tahun. Dia adalah seorang jenius pendekar pedang sejati, ujar klan Chen Fan. Dia adalah pewaris darah klan Chen, darah binatang purba yang menelan klan ular piton. Dalam kultivasi, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi, dan menerobos alam itu seperti makan dan minum. Meskipun baru berusia 16 tahun, ia telah mencapai tahap awal alam suci. Tianjiao terus muncul satu persatu, menyebabkan riuh sorak yang meriah. Kegembiraan semacam ini hanya terjadi sekali dalam 10 tahun di kota Tianxiu. Setelah itu, Penatua Hao membawa Ye Yunfei dan yang lainnya, menjelajahi kota Tianxiu yang ramai, akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil yang terletak sangat jauh dan tinggal di sana. "Kalian tinggal di sini dulu, saya akan pergi dan mencari tahu kapan dunia kecil bayangan langit akan terbuka," kata Penatua Hao.
Dia buru-buru meninggalkan penginapan untuk mencari tahu informasi. Waktu pembukaan dunia kecil Tianjing mungkin dalam 2 hari ini, tetapi waktu pastinya belum diketahui, katanya. Saya mendengar bahwa hari ini, Bank Komersial Lohai di kota Tianxiu akan mengadakan pelelangan. Dikatakan bahwa beberapa harta langka dan seni bela diri yang kuat akan dilelang. Tentu saja aku tahu, jawab seseorang. Saya juga mendengar bahwa ada senjata asli bermutu tinggi yang disebut pedang Yimu yang akan dilelang. Saya seorang pendekar pedang, jika saya mendapatkan pedang otoki itu, kekuatan bertarung saya pasti akan meningkat secara drastis. Senjata nyata kelas atas, itu adalah senjata ajaib yang tak ternilai harganya. Dengan kekayaanmu, bahkan tidak memikirkannya. Di penginapan, Ye Yunfei sedang duduk bersila dalam meditasi. Tiba-tiba, dia mendengar percakapan di sebelahnya dan merasa terharu. Pedang Yimu, menurut namanya, itu harus menjadi pedang dengan atribut kayu. Di antara pedang roh 5 elemen yang telah saya sempurnakan, pedang kayu dibuat dari 3 pedang panjang senjata roh tingkat rendah sebagai embrio pedang, dan levelnya agak rendah. Jika Anda bisa mendapatkan pedang otomu asli bermutu tinggi ini, dan menggunakannya sebagai embrio pedang, dan meleburnya kembali, pasti akan lebih kuat. Oke. Saya akan pergi memeriksanya. Ye Yunfei merasa tersentuh dengan ide ini. Jadi, Ye Yunfei meninggalkan slip giok transmisi suara di kamar. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan penginapan. Segera, Ye Yunfei menemukan Bank Komersial Lohai. Itu adalah gedung yang sangat megah dan tinggi. Ye Yunfei melangkah masuk ke dalamnya. Pertama masuki aula. Tempat pelelangan ada di belakang aula ini. Novel 9 Matahari. Bab 183 Perusahaan Perdagangan Lohai. Selain Ye Yunfei, banyak seniman bela diri juga datang satu demi satu, melewati aula, dan memasuki tempat pelelangan di belakang. Oleh karena itu, di dalam bank komersial sangat ramai. Jika kau ingin menawar senjata sungguhan bermutu tinggi, jumlah kristal roh yang kau butuhkan pasti sangat besar. Kurasa, kristal roh di tubuhku tidak cukup. Yah, tapi masalah ini mudah diselesaikan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, berjalanlah menuju counter. Petugas tamu, ada yang bisa saya bantu? Seorang wanita cantik yang terlihat sangat cakap bertanya pada Ye Yunfei. Wanita cantik ini memiliki wajah cantik, kulit seperti krim lemak, dan memiliki kekuatan tahap akhir dari alam surga. Aku ingin melelang ramuan itu. Ye Yunfei mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkannya. Wanita cantik itu sedikit bingung. Sebab, pemuda di depannya hanyalah kekuatan tahap awal alam surga, dan diperkirakan dia juga anak dari sekte kecil dan keluarga kecil. Dengan identitas seperti itu, lelang obat mujarab apa yang bisa ada? Petugas tamu, saya pikir Anda telah salah paham. Lelang bank komersial Lohai kami biasanya hanya melelang harta yang relatif berharga. Kami tidak melelang obat mujarab tingkat rendah. Petik 2. Wanita cantik itu tidak menjangkau untuk mengambilnya sama sekali. Ye Yunfei menyerahkan botol batu giok, tetapi berbicara dengan keras. Saya sarankan Anda, cari seseorang untuk mengujinya terlebih dahulu, lalu buat keputusan, bagaimana dengan itu? Kata Ye Yunfei. Oke, melihat Ye Yunfei begitu tenang dan percaya diri, wanita cantik itu akhirnya mengangguk. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berbaju hijau datang. Awalnya sikapnya sangat arogan, alhasil ekspresinya berubah begitu tutup botolnya diangkat. 7 Great Thousand Profound Pills. Selain itu, ada 10 dari mereka. Kualitas masing-masing sempurna. Petik 2. Pria tua berbaju hijau itu tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena takjub, dan berteriak. Begitu ucapan ini keluar, seluruh aula menjadi sensasi. Mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh, menatap dengan heran ke botol batu giok di tangan lelaki tua itu. 7 Great Thousand Profound Pill memiliki 2 fungsi. Pertama, dapat memperpanjang hidup selama 30 tahun, dan memiliki daging dan tulang, yang dikenal sebagai mayat hidup, dan efek penyembuhannya benar-benar kelas 1. Di dalam dunia seni bela diri, 1000 pil mendalam merupakan obat mujarab yang sangat berharga untuk para seniman bela diri yang memiliki kekuatan alam yang mendalam, terutama pada tahap akhir dari alam tersebut. 1000 pil mendalam dapat menjadi kunci bagi seorang master di alam suci. Bahkan, dikatakan bahwa jika seorang prajurit di tahap akhir alam mendalam berhasil memperoleh 1000 pil mendalam, maka setidaknya ada 80% peluang bagi mereka untuk menerobos ke alam suci.
Seorang master di alam suci memiliki kekuatan inti yang sangat berharga, bahkan bagi klan besar di wilayah timur. Saudara kecilku, formula pil Qianxuan sangat langka. Hanya para alkemis senior di pagoda pil Zhongzhou yang memiliki formula tersebut. Masing-masing dari 10 pil Qianxuan ini memiliki kualitas yang sempurna. Maafkan saya, siapakah alkemis tua dari pagoda pil Zhongzhou yang membuat formula ini? Tanya seorang lelaki tua berpakaian biru dengan penuh semangat. Setelah mendengar pertanyaan dari lelaki tua tersebut, suasana di aula menjadi semakin ramai. Pousan Profound Pills kelas 7 sudah sangat berharga, namun jika dibuat secara pribadi oleh para alkemis senior di pil pagoda, maka harganya akan semakin mahal dan efektivitasnya akan meningkat. Mata para hadirin di aula mulai tertuju pada Ye Yunfei dengan tatapan serakah. Dapat memperpanjang hidup selama 30 tahun, dapat memulihkan daging, tulang, bahkan mayat hidup sekalipun. Peluang untuk menerobos ke alam suci mencapai 90%. Harta karun seperti itu, siapa yang tidak tergoda? Melihat tatapan berapi-api para prajurit di sekitarnya, lelaki tua berpakaian biru tersebut menyadari bahwa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, ia segera mengundang Ye Yunfei ke ruang VIP. Saudara kecil, siapa alkemis senior di pil pagoda yang membuat ribuan pil kelas 7 ini? Tanya lelaki tua tersebut dengan penuh keingintahuan. Tidak ada yang ingin dikomentari. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Orang tua di Xingyi sulit menahan tawa mereka. Namun, dia tahu bahwa Ye Yunfei tidak akan berkomentar, sehingga mereka tidak memikirkan masalah ini lagi. Teman kecil, apakah kamu benar-benar berniat untuk melelang 10.000 pil mendalam ini? Tanya lelaki tua berbaju biru itu kepada Ye Yunfei. Tidak ada yang ingin dikomentari, jawab Ye Yunfei sambil mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan segera membantumu menyelesaikan prosedur lelang, kata pria tua di Xingyi, kemudian menandatangani perjanjian lelang dengan Ye Yunfei, dalam rangkap 2. Silakan masuk ke tempat pelelangan akan segera dimulai, ajak pria tua di Xingyi. Baiklah, balas Ye Yunfei sambil mengangguk. Kemudian, wanita cantik yang baru saja menerima Ye Yunfei memimpin jalan ke tempat pelelangan di belakang aula. Saat ini, tempat pelelangan sudah ramai dikunjungi orang. Kali ini, terlalu banyak prajurit yang datang ke seni bela diri Tianxiu. Lelang bank komersial Lohai ini telah lama melepaskan desas-desus bahwa akan ada beberapa harta yang sangat bagus yang dilelang, sehingga menarik banyak pejuang untuk berpartisipasi. Anak muda, Tuan Zhang menyuruhku untuk mengatur kamar pribadi untukmu, tolong ikut denganku. Kata wanita cantik itu kepada Ye Yunfei. Zhang Lao adalah orang tua di Xingyi barusan. Wanita cantik itu membawa Ye Yunfei ke dalam sebuah kotak di lantai 2 rumah lelang. Berbagai formasi isolasi terukir di dinding kotak-kotak ini, dan ditutup dengan tirai dan layar khusus, sehingga orang di sebelahnya tidak dapat dilihat sama sekali. Sia muda, apakah kamu membutuhkan pelayan? Pelayan kami di sini semuanya sangat muda, dan masing-masing dari mereka telah menjalani pelatihan khusus. Mereka sangat pandai melayani pria, dan mereka dijamin akan memuaskanmu. Atau, jika kamu tidak keberatan Sia muda, biarkan aku datang dari rumah budak tidak apa-apa melayanimu pahlawan muda. Berbicara tentang ini, wanita cantik itu mengedipkan mata seperti sutra, matanya beriak seperti gelombang musim semi, pinggangnya bengkok, dan dia mengedipkan mata pada Ye Yunfei. Ahem, ini, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Kamu bisa mundur dulu. Ye Yunfei melambaikan tangannya. Jejak kekecewaan muncul di mata wanita cantik itu, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kotak itu. Pria muda di depannya dapat dengan mudah mengeluarkan 10.000 pil mendalam. Dia pasti orang kaya, dia ingin menggunakan ketampanannya untuk berteman dengannya, tetapi tanpa diduga, dia sama sekali tidak tertarik padanya. Saat ini, di ruang tamu rahasia kecil di Lohai Commercial Bank, orang tua di Xingyi, Zhang Lao, masuk ke ruang tamu kecil ini. Saya melihat seorang pria berbaju kuning duduk dan minum teh. Pria berbaju kuning itu tampaknya berusia sekitar 25 tahun, dan memiliki kekuatan tahap awal alam suci. Tuan muda ketiga, sesuai dengan instruksi Anda, 10.000 pil mendalam telah diatur untuk pelelangan. Zhang Lao melangkah maju dengan cepat dan berkata dengan hormat. Ya, pria berbaju kuning itu mengangguk. Tuan muda ketiga, saya punya pertanyaan. Faktanya, perusahaan perdagangan Lohai kami dapat membeli 10.000 pil mendalam ini. Tahukah Anda, 10.000 pil mendalam
di masa depan, kemungkinan besar bank komersial Lohai kita akan memiliki 10 ahli lagi di alam suci. Zhang Lao bertanya, tidak, pada saat itu, di aula, banyak orang dari sekte besar telah menyaksikan 10.000 pil mendalam, yang menurut bocah itu akan dilelang. Saya khawatir sudah cukup banyak orang yang datang ke sini setelah mendengar berita tersebut, khususnya untuk 10.000 pil mendalam. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi kami bank komersial Lohai untuk menelan 10.000 pil mendalam itu. Terlebih lagi, jika kita melakukan ini, itu juga akan merusak reputasi perusahaan kita. Petik 2. Ketiga tuan muda itu menggelengkan kepala. Tiga tuan muda itu benar. Zhang Lao tidak bisa menahan anggukan. Dibanding itu, aku lebih tertarik pada anak itu. Saya hanya melihat dengan hati-hati, dan kualitas masing-masing dari 10 pil Qianxuan kelas 7 sempurna, dan kipilnya persis sama. Jelas, 10 pil diproduksi dalam satu tungku. Teknik alkimia yang luar biasa, bahkan menara pil Zhongzhu, mungkin hanya satu orang yang bisa melakukannya. Itu Dan Huang. Namun, dikatakan bahwa 10 tahun yang lalu, Kaisar Dan telah mengumumkan bahwa dia akan hidup menyendiri dan mundur, tidak peduli dengan urusan dunia. Juga tidak akan membuat alkimia lagi. Jadi, dari mana datangnya Tousan Profound Pill di tangan anak ini? Petik 2. Ketiga tuan muda itu bergumam, dan berkata, teknik alkimia semacam ini, memang, hanya kaisar alkimia legendaris yang bisa melakukannya. Jadi, tuan muda ketiga, bagaimana menurutmu? Petik 2. Tanya Zhang Lao. Novel 9 Matahari, bab 184 Pedang Yimu. Saya berpikir ada dua kemungkinan. Pertama, anak ini mungkin berasal dari Danta Zhongzhu, dan membawa 10.000 pil mendalam dari sana. Kedua, anak ini mungkin menemukan harta karun, dan 10 pil Qianxuan ini merupakan bagian dari harta karun itu. Kita harus segera menyelidiki asal-usul anak ini dengan segala kekuatan kita. Jika ternyata dia berasal dari pil pagoda, kita harus memperlakukannya sebagai tamu dan berteman dengan dia, kata tuan muda ketiga. Zhang Lao bertanya, bagaimana jika dia bukan dari Danta? Setelah pelelangan selesai, kita harus segera menangkap mereka, menyiksa mereka dengan kejam, dan memaksa mereka mengungkapkan sumber dari 10.000 pil mendalam itu. Kata tuan muda ketiga dengan mata tajam. Saya mengerti, jawab Zhang Lao mengangguk. Setelah beberapa saat, pelelangan secara resmi dimulai. Tempat itu dipenuhi orang, termasuk banyak prajurit yang datang terlambat dan berdiri di lorong. Zhang Lao memimpin pelelangan. Barang pertama yang akan dilelang adalah rumput api ajaib Sanwu, ramuan spiritual dengan atribut yang sangat membantu para prajurit yang mengolah atribut yang. Zhang Lao mengangkat barang lelang pertama, sebuah tanaman seluruh tubuhnya berwarna merah berapi-api. Setelah dia selesai berbicara, para prajurit yang mengembangkan atribut yang mulai menawar pelelangan satu persatu. Setelah itu, harta satu demi satu terus-menerus disiapkan untuk dilelang. Kali ini, karena pembukaan dunia kecil Tianjing, sejumlah prajurit yang tidak diketahui jumlahnya dari seluruh wilayah timur berkumpul di kota Tianxiu. Oleh karena itu, pelelangannya sangat intens. Akhirnya, setelah melelang lebih dari selusin harta, Zhang Lao mengangkat vas giok, ekspresinya membeku, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu bahwa ada beberapa tamu terhormat yang datang ke sini hanya untuk lot ini. Selanjutnya, yang akan dilelang adalah 10 pil Qianxuan kelas 7. 10 pil Qianxuan kelas 7 ini, 10 pil dalam satu batch, memiliki kualitas yang sempurna. Setelah berbicara, Zhang Lao membuka tutup botol, mengeluarkan 10 pil, dan meletakkannya di piring batu giok. Saya melihat 10 kristal sejernih mutiara, dan segera setelah ramuan itu muncul, aroma tajam menyebar ke seluruh pelelangan. Setelah mendengar ini, semua orang merasa energik, seolah-olah mereka beberapa tahun lebih muda. Segera, semua orang di tempat pelelangan menjadi sensasi dan sangat terkejut. Obat mujarab kelas 7, 10 pil dalam satu tungku, dan kualitasnya sempurna. Bahkan para anggota klan besar itu menjadi heboh. Harga awal untuk 10.000 pil mendalam ini adalah 30 juta batu linjing. Kata Zhang Lao keras. Segera, penawaran sengit dimulai. Tidak hanya sekte kecil, keluarga kecil, dan pembudidaya biasa di wilayah timur, tetapi bahkan keluarga religius besar itu sedikit gila, dan mereka terus meminta harga. Harga penawaran terus meningkat. Dalam waktu singkat, 100 juta batu linjing dipecahkan, dan banyak penonton yang mendecakkan lidah mereka.
Pada akhirnya, sekte-sekte kecil, keluarga kecil, dan pembudidaya biasa semuanya mundur dengan sedih, hanya menyisakan keluarga religius besar itu untuk bersaing. Momen lain berlalu, harga penawaran telah naik menjadi 200 juta kristal roh. 230 juta batu kristal roh. Saya Hallmaster Deng dari Tanah Suci Changlong, tolong tunjukkan saya beberapa wajah. Petik 2. Sebuah suara agung tiba-tiba datang dari sebuah kotak di lantai 2 rumah lelang. Kemudian, seorang lelaki tua dengan kepala cerah dan janggut putih mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Mendesis, melihat lelaki tua ini, semua orang di aula lelang tersentak. 3 tanah suci memiliki status terpisah di wilayah timur, dan bahkan 9 sekte besar dan 6 klan besar sedikit lebih rendah. Sosok petinggi dari 3 tempat suci besar bahkan lebih seperti naga di langit, dan jarang menunjukkan wajah mereka di depan dunia. Tanpa diduga, kali ini dunia kecil bayangan langit terbuka, dan bahkan Master Aula dari Tanah Suci Changlong telah tiba. Begitu Hallmaster Deng menunjukkan wajahnya, tidak ada yang akan membantah. Akhirnya, 10.000 pil mendalam dibeli olehnya dengan 230 juta batu linjing. Harga ini lumayan. Ye Yunfei sedikit mengangguk. Semua barang yang akan dilelang selanjutnya merupakan salah satu yang terakhir dari pelelangan kita. Nilainya hanya sedikit lebih tinggi daripada 10.000 pil mendalam yang lalu, bukan lebih rendah. Ini adalah artefak kelas atas yang benar-benar nyata, pedang Yimu. Harganya dimulai dari 80 juta kristal roh, kata Nashang di atas panggung pelelangan, sambil mengeluarkan pedang panjang berwarna biru yang bersinar dengan cahaya dingin dan aura pembunuh. Semua orang di tempat lelang sangat antusias. Anda harus tahu bahwa tidak banyak artefak nyata kelas atas yang ada, bahkan di antara 3 orang suci, 6 klan, dan 9 sekte di wilayah timur. 150 juta batu kristal roh. Semua orang, Nona Luo Qingwu dari suku Luo ingin membeli pedang Yimu ini. Tolong bantu saya, ucap Tuan Muda Xiao Tianlong dari klan Xiao dengan antusias. 200 juta kristal roh. Pedang Yimu ini merupakan murid inti dari villa pedang kami yang terkenal, dan Simen Yijian bertekad untuk memilikinya, ucap seorang peserta lainnya. Satu persatu, para penawar muda dari keluarga besar berpartisipasi dalam pelelangan dan menunjukkan sejarah mereka. Dalam sekejap, harga penawaran melonjak menjadi 250 juta kristal roh. Mereka yang berasal dari sekte kecil, keluarga kecil, dan banyak pembudidaya biasa, semuanya tampak pucat, dan mereka sama sekali tidak berani berpartisipasi dalam pelelangan. Pedang Yimu ini sangat bagus. Aku akan memutuskannya. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei merasakan pedang panjang berwarna biru di tangan Zhang Lao, dan mengangguk. 500 juta keping sparrow. Suara Ye Yunfei keluar dari kotak dan bergema di seluruh tempat lelang. Momen, seluruh rumah lelang terdiam, satu demi satu melihat kotak tempat Ye Yunfei berada, merasa sangat terkejut. Menambahkan lebih dari 200 juta batu linjing sekaligus, tulisan tangan seperti itu sungguh menakjubkan. Selain itu, kemampuan untuk mendapatkan 500 juta keping spirit spar sekaligus, dan berani menawar dengan para penjahat dari sekte besar, menunjukkan bahwa pemilik kotak ini memiliki latar belakang yang luar biasa, dan kemungkinan besar dia juga berasal dari sekte besar tertentu atau klan besar. Saudaraku, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Seorang pria kulit putih keperakan dikelilingi oleh guntur yang menyilaukan, berdiri, melihat ke kotak tempat Ye Yunfei berada, dan bertanya dengan keras. Orang ini tidak lain adalah penjahat dari klan Lei Lingxi. Apakah ada orang yang bersaing denganku untuk mendapatkan 600 juta kristal roh? Jika tidak, pedang otoki ini milikku, kata Ye Yunfei dengan enteng. Apa, naikkan harga dengan dirimu sendiri. Apalagi 1 plusnya adalah 100 juta kristal roh. Di rumah lelang, semua orang membatu secara kolektif. Di panggung pelelangan, Zhang juga melihat ke kotak tempat Ye Yunfei berada dengan mata terkejut. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu betul siapa pemilik kotak ini. 700 juta keping sparrow. Kurasa sudah beres, pedang Yimu ini milikku. Petik 2. Setelah beberapa saat, suara Ye Yunfei terdengar lagi. Sial, dia di sini untuk memamerkan kekayaannya. Bagaimana bisa ada yang menawar seperti ini? Teriak seseorang di tempat. Semua orang sangat terkejut. Tunggu, aku curiga dia membuat masalah. Bank komersial Lohai harus memeriksanya dulu. Tidak ada 700 juta kristal roh.
Lei Lingzi melihat kotak tempat Ye Yunfei berada, dan tidak menjawab kata-katanya sama sekali. Harga kedua peningkatan jelas tidak menganggapnya serius, dan kemarahan muncul di hatinya, dan dia tiba-tiba berteriak keras. Bagus. Setelah mendengar kata-kata Lei Lingzi, hati semua orang tergerak, dan mata mereka terfokus pada kotak tempat Ye Yunfei berada. Bahkan Zhang Lao bingung. Tahukah Anda, 700 juta keping Sparrow adalah jumlah yang sangat besar bagi para pelaku kejahatan dari sekte besar, dan sulit untuk mengeluarkan mereka. Terlebih lagi, itu adalah anak laki-laki yang tidak diketahui asalnya. Tunggu, semuanya, pelelangan ditangguhkan, kata Tuan Zhang tiba-tiba. Kemudian, dia secara pribadi datang ke kotak tempat Ye Yunfei berada. Teman kecil, jika kamu tidak keberatan, aku ingin memeriksa apakah kamu memiliki 700 juta kristal roh, untuk menyelesaikan kebingungan semua orang. Zhang Lao bertanya dengan hormat. Ya, di dalam kotak. Setelah hening sejenak, sebuah suara keluar. Teman kecil, Zhang Lao masuk ke dalam kotak, baru saja akan berkata. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan 4 atau 5 botol giok muncul di atas meja di kamar pribadi. 27 pil Qianxuan kelas 7, 40 pil spiritual kelas 6. Suara gemetar Zhang Lao terdengar di ruang pribadi, sangat mengejutkan. Novel 9 Matahari, bab 185. Apakah kamu mengira aku lemah? Setelah diperiksa, pemilik kotak itu memiliki kekayaan lebih dari 700 juta kristal roh, kata Zhang Lao dengan lantang saat kembali ke tahap pelelangan. Sontak, penonton terkejut. Segera cari tahu siapa pemilik kotak ini, bisik Lei Lingzi pada seorang lelaki tua di sebelahnya. Wajahnya tampak gelap dan matanya memancarkan niat membunuh saat ia menatap kotak tempat Ye Yunfei berada. Investigasi latar belakangnya dengan seksama. Ya, pasti. Selain Lei Lingzi, banyak pemuda jenius dari sekte besar memberikan perintah kepada pengikut mereka. Akhirnya, tidak ada lagi peserta dalam pelelangan dan pedang Yimu jatuh ke tangan Ye Yunfei, karena bahkan penjahat sekte besar tidak dapat menghasilkan 700 juta kristal roh sekaligus. Setelah Ye Yunfei mendapatkan pedang Yimu, ia pergi dari perusahaan komersial Lohai dengan diam-diam, berjalan di jalan menuju penginapan tempat dia menginap. Tiba-tiba, Hu Miao berkata, Tuan, ada seseorang yang mengikuti Anda. Mungkin karena uang, Ye Yunfei mencibir dan berjalan menuju sebuah gang terpencil. Ketika dia berjalan di dalam gang, tiba-tiba dia berhenti. Pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi hamparan putih yang luas, penuh kabut. Tidak ada yang bisa dilihat. Hati-hati, seseorang telah membuat formasi dan menjebakmu. Ini adalah formasi hantu, kata Hu Miao. Ye Yunfei mengangguk dan tetap tenang, menatap seorang pria parubaya yang muncul dari kabut putih. Pria itu memiliki tubuh yang agak gemuk dan kekuatan tahap akhir alam yang mendalam. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Tanya pria parubaya. Itu tidak penting, jawab Ye Yunfei dengan tatapan datar. Pria parubaya itu menatap Ye Yunfei dengan tatapan main-main, dan berkata, jika kamu tidak memiliki latar belakang, yang terbaik adalah bekerja sama dengan patuh. Lebih dari selusin prajurit muncul di sekitarnya, menghalangi mundurnya Ye Yunfei ke segala arah. Terkadang, ilusi bisa membunuh orang, kata Ye Yunfei dengan senyum cerah. Pergilah, teriak pria parubaya itu. Namun, pria itu tiba-tiba berubah wajahnya saat melihat senyum Ye Yunfei. Ye Yunfei kemudian melepaskan 5 pedang panjang yang tiba-tiba muncul, dan berhasil mengalahkan para prajurit dengan cepat. Klik, klik, terdengar suara jeritan pedang, dan kepala selusin atau lebih prajurit alam yang mendalam di sekitar mereka terbang keluar pada saat yang sama, darah berceceran. Adapun pria parubaya yang sedang berbicara dengan Ye Yunfei, lengannya tiba-tiba dipotong bahu ke bahu, dan dia terlempar dari tubuhnya. Setelah Ye Yunfei melemparkan formasi pedang suksian 5 elemen, bahkan seorang master di alam suci dapat menghadapinya. Terlebih lagi, ini adalah para pejuang alam yang mendalam. Memanggil sosok Ye Yunfei, seperti hantu, mendatangi pria parubaya ini. Tangan kanannya seperti kilat, dia mencengkeram tenggorokannya, dan mengangkat tubuhnya ke udara seperti ayam. Katakan padaku, dari faksi mana kamu berasal? Suara dingin Ye Yunfei terdengar. Nak, sebaiknya kamu tidak main-main. Aku dari keluarga Xiao. Petik 2. Pria parubaya itu benar-benar panik.
Selusin atau lebih prajurit rilem mendalam yang dibawanya terbunuh dalam hitungan detik. Dia akhirnya mengerti bahwa anak di depannya tidak selemah yang dia bayangkan. Sebaliknya, itu jauh lebih kuat dari dia. Klan Xiao dari 5 klan utama di wilayah timur. Ye Yunfei tidak bisa menahan sedikit cemberut. Setelah menyinggung sekte Huangtian, Ye Yunfei tidak ingin menyinggung sekte besar lainnya di wilayah timur untuk saat ini. Namun, masalah datang kepadanya. Nak, Tuan Muda Xiao Tianlong dari keluarga Xiao kita menyukai pedang Yimu itu. Aku menasihatimu, lebih baik menyerahkannya. Pria parubaya itu tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia melihat Ye ekspresi cemberut Yunfei. Itu karena mereka keberatan dengan keluarga Xiao. Klik, sebelum pria parubaya selesai berbicara, Ye Yunfei sedikit meremas tangan kanannya, sudah meremukkan tenggorokannya. Sebelum pria parubaya itu meninggal, dia menatap Ye Yunfei dengan mata menatap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yunfei akan begitu bertekad untuk membunuhnya bahkan setelah mengungkapkan identitasnya sebagai klan Xiao. Jadi bagaimana dengan keluarga Xiao? Jika kamu berani memprovokasi aku, bunuh aku, kata Sylvia dengan dingin. Ye Yunfei tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, tapi itu tidak berarti Ye Yunfei takut. Pernah menjadi kaisar surga, Ye Yunfei tidak mungkin takut dengan klan besar di wilayah timur ini. Setelah membunuh pria parubaya itu, Ye Yunfei mengulurkan tangannya. Lebih dari selusin bendera formasi melompat keluar dari kehampaan di sekitarnya dan mendarat di tangan Ye Yunfei. Pria parubaya tadi menggunakan bendera formasi ini untuk dengan cepat membentuk formasi hantu untuk menjebak Ye Yunfei. Segera, kabut putih di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan formasi hantu yang mengelilinginya menghilang. Di depannya ada gang yang sepi. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan di kejauhan. Seorang pria muda berjubah biru dengan sulaman piton ganas berjalan menuju Ye Yunfei dengan selusin prajurit. Itu adalah pemuda yang bertepuk tangan. Mata pemuda itu tampak merendahkan, seolah-olah dia menghadap Ye Yunfei. Di belakang pemuda ini, diikuti oleh seorang lelaki tua berbaju abu-abu, yang memiliki kekuatan tahap awal alam suci. Orang-orang dari keluarga Chen, melihat ular sanca raksasa tersulam di jubah pemuda itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Menurut legenda, darah warisan klan Chen adalah darah binatang purba yang menelan langit, sehingga banyak orang dari klan Chen suka menyulam ular sanca raksasa di jubah mereka untuk menunjukkan identitas mereka. Itu benar, namaku Chen Beisheng, dan aku dari klan Chen. Nak, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh orang dari klan Xiao. Petik 2, pemuda itu menatap Ye Yunfei dan berkata. Ye Yunfei tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap Chen Beisheng. Izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Sepupu saya, Chen Fan, menyukai pedang Yimu itu, jadi saya ingin Anda menanggung rasa sakit untuk menyerah. Juga, saya pikir Anda masih harus memiliki Qianxuan dan di tubuh Anda. Apakah? Ya, keluarkan dan tunjukkan padaku. Chen Beisheng berkata dengan tenang dengan tangan di belakang. Itu benar, aku punya 1000 pil mendalam. Apakah kamu menginginkannya? Petik 2, Ye Yunfei tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan 10.000 pil mendalam muncul di telapak tangannya. Benar saja, nak, kamu masih memiliki begitu banyak Qianxuan. Chen Beisheng melihat 10 pil Qianxuan di telapak tangan Ye Yunfei, dan bahkan napasnya menjadi sedikit pendek. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba melangkah maju, seperti hantu, mendekati ekstrim. Dia sudah tiba di depannya, dan memukulnya. Kekuatan fisik yang melonjak menghancurkan Chen Beisheng. Nak, beraninya kamu. Terkejut dan marah, Chen Beisheng mundur dengan putus asa. Kepalanya tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan, seolah-olah ada jarum besi yang mengaduk dengan gila-gilaan. Boom, ledakan, tinju Ye Yunfei mengenai tubuhnya secara langsung. Tubuh Chen Beisheng hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi daging dan darah. Bersambung.